Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kelas 5. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai organ pernapasan pada manusia dan hewan. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia yang pertama ada hidung. Hidung ini terletak di paling luar tubuh kita pada sistem pencernaan. Hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar bersih, kemudian dia menghangatkan udara yang masuk ke tubuh kita. Pada hidung ini bisa digunakan untuk menyaring udara karena terdapat rambut-rambut dan juga lendir sehingga kotoran akan terperangkap dan tidak bisa masuk ke dalam. Kemudian ada faring, ada laring, dan juga ada trakea. Faring, laring, dan trakea ini merupakan bagian dari tenggorokan. Jadi, organ pernapasan itu yang digunakan adalah tenggorokan, bukan kerongkongan. Faring letaknya di bagian pangkal. Kemudian laring di bagian tengah dan trakea di bagian ujung. 3 organ ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada organ bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Jadi, trakea akan bercabang menjadi 2 yang membagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus akan memiliki cabang lagi yang disebut bronkiolus. Jadi bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Selanjutnya yaitu ada alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Kenapa alveolus bisa menjadi tempat pertukaran udara? Karena di dalam alveolus ini terdapat kapiler darah, sehingga karbon dioksida dan oksigen mampu bertukar. Misalnya ini udaranya, ini akan masuk. Nih, bentuknya dari alveolus ini seperti ini. Jadi lingkaran-lingkaran yang menyatu gini seperti buah anggur. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai organ pernafasan, kita akan belajar mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada asma. Penyakit asma ini merupakan penyakit yang sering kita jumpai. Jadi, asma ini terjadi akibat penyempitan pada saluran napas. Penyempitan itu terjadi karena otot pada dinding saluran terus berkontraksi. Jadi kontraksinya itu berlebihan sehingga menyebabkan sesak pada saluran nafas. Saat orang mengalami asma, biasanya dia akan kesulitan bernafas. Dan suara nafasnya terdengar. Selanjutnya ada tuberkulosis atau bisa disebut TBC. Tuberkulosis ini merupakan penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi, pada penyakit tuberkulosis ini memiliki gejala penderitanya itu sering merasakan batuk hingga yang paling parah dia batuk yang mengeluarkan darah. Jadi penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit yang menular karena dia bisa ditularkan melalui udara saat penderita batuk. Kemudian ada pneumonia. Jadi pneumonia ini merupakan radang paru-paru akibat infeksi bakteri. Jadi pneumonia ini dia menyerang langsung pada paru-paru
akibat dari bakteri Diplococcus pneumonia. Terus ada bronkitis. Ada difteri juga. Difteri kita sering, baru-baru ini kita pernah mendengar ya, bahkan ada suntik yang namanya suntik bakteri, suntik vaksin difteri. Difteri ini merupakan penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri. Jadi bakteri ini menyerang pada tenggorokan kita. Gejalanya biasanya kita seperti radang, jadi seperti sakit tenggorokan terasa sakit akibat aktivitas atau infeksi dari bakteri. Kemudian yang terakhir ini ada bronkitis. Jadi pada bronkitis ini merupakan penyakit yang disebabkan peradangan pada selaput lendir atau selaput bronchiola dan trakea. Jadi yang di sini namanya bronkitis, berarti dia menyerang bronkus atau percabangan dari trakea. Selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai organ pernafasan pada hewan. Yang pertama ini ada ikan atau ikan ini termasuk kelompok dari Pisces. Ikan memiliki alat pernafasan berupa insan. Insannya ini terletak biasanya di sebelah kanan dan juga kiri. Nah, pada insan ikan ini ada yang namanya operculum. Ini yang biasanya membuka menutup itu. Jumlah insan itu biasanya ada 4 pasang di setiap sisi. Bentuknya seperti lembaran. Jadi insan ini sama seperti paru-paru pada manusia, fungsinya untuk pertukaran udara. Nah, ini contohnya ikan. Bisa dilihat gambarnya. Ikan ini di samping kanan kirinya ada insan. Nah, insannya ini berupa lembaran-lembaran. Di dalamnya ini terdapat banyak kapiler darah, sehingga bisa dijadikan tempat pertukaran udara. Selanjutnya ada katak atau amfibi. Kita sudah belajar bersama mengenai metamorfosis katak, yang dari telur, kemudian larva, kemudian berudu, kemudian katak yang dewasa. Jadi pada setiap tahap perkembangan katak itu memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Saat masih larva, biasanya kan hidup di perairan. Berarti dia menggunakan pernafasan berupa insan. Jadi insan itu merupakan alat pernafasan pada hewan yang ada di perairan. Kemudian saat menjadi berudu, dia juga masih biasanya kan hidupnya di perairan. Dia masih menggunakan insan. Kemudian ketika tumbuh menjadi katak dewasa, dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Ini merupakan paru-paru pada katak. Nah, kulit itu bisa digunakan karena kulit katak kan biasanya basah. Kemudian banyak mengandung saluran kapiler darah, sehingga bisa digunakan untuk pernapasan. Selanjutnya ada ular. Ular ini termasuk kelompok reptil. Jadi reptil ini ada ular, ada buaya, ada kadal, ada cicak, ada buaya, kadal, cicak. Kemudian banyak sekali hewan reptil. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Jadi seperti manusia, tapi bentuknya dia berbeda dengan manusia. Kemudian pada hewan reptil ini udara akan masuk melalui hidung, kemudian menuju ke tenggorokan dan ke paru-paru. Ini kalau misalnya hewan kadal, ini paru-parunya seperti ini. Jadi paru-parunya lebih sederhana dibandingkan manusia. Kalau ini ada ular. Nah, ini paru-parunya ini yang warna biru ini, paru-parunya. Kemudian ada burung atau aves.
Burung ini memiliki alat pernafasan berupa paru-paru, tapi pada burung ini dia istimewa karena dia memiliki kantong udara atau pundi-pundi udara. Jadi ketika dia hinggap, dia akan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian selain bernafas dengan paru-paru, dia juga akan mengisi kantung-kantung udaranya ini dengan oksigen. Kemudian saat dia terbang, dia akan mengepak-ngepakkan sayap. Dia dibantu pernafasannya menggunakan kantong-kantong udara. Seperti itu. Ini paru-parunya, kemudian ini kantong-kantong udaranya. Jadi dia terhubung dengan paru-paru. Kantong udara ini bisa berfungsi sebagai cadangan udara saat dia terbang. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia ini terdiri menjadi dua macam. Ada mamalia darat dan ada mamalia laut. Untuk mamalia darat, hewan kita bisa menjumpai sehari-hari. Ada sapi, ada kambing, ada harimau, kelelawar. Kemudian untuk mamalia yang hidup di perairan, misalnya ikan paus dan lumba-lumba. Sini contohnya lumba-lumba. Jadi lumba-lumba itu bernafas menggunakan paru-paru. Bagaimana Kak caranya? Caranya, nih kita lihat gambarnya, videonya. Lumba-lumba akan meloncat-loncat. Nih, nah, ketika dia meloncat itu, dia mengambil oksigen dari udara luar melalui katup tertentu, kemudian bernafas menggunakan paru-paru dan katupnya kembali menutup, dia ke bawah. Nih, sehingga hewan seperti lumba-lumba dia kan bisa memiliki kemampuan meloncat ke udara, kemudian kembali masuk lagi ke air. Selanjutnya ada serangga. Serangga ini sering kita jumpai. Ini contohnya jangkrik. Jadi serangga ini bernafas menggunakan trakea. Trakea ini merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang memenuhi bagian tubuh ini. Ini merupakan susunan trakeanya. Nih. Kemudian ada cacing tanah. Cacing tanah itu dia bernafas menggunakan kulit tubuhnya yang basah karena dia hidupnya di tempat-tempat yang berlumpur biasanya, kemudian ada airnya. Jadi dia menggunakan kulitnya untuk bernafas karena banyak mengandung pembuluh darah. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.